yang sudah mendahului kita, Masyaallah muslimin rahimahullah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan mengadakan kajian tafsir kita masih bersama Al-Baqarah. Pada kesempatan malam ini kami akan membacakan ayat 110. Ayat 110. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110. Ingkang artosipun kira langkung mekaten nggih. Wa aqimu lan qadus wa ma tuqaddimu wa ma utawi perkara utawa barang tuqaddimu kang ingin ana perkara li'an berhubung itu satu orang berkata disangkaiin saking kebagusan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yang pertama adalah aqimus shalah, mendirikan sholat, melaksanakan sholat, tapi bukan sekedar melaksanakan. Jadi kalau aqimu ini beda dengan if'alu. If'alu itu artinya sama dengan aqimu melaksanakan. Aqimu melaksanakan, if'alu juga melaksanakan. Tapi beda zakat zakat. Wa atu ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu memberi. Tapi ada juga dalam bahasa Indonesia yang memberi selain daripada wa'atu, yaitu aktor, yu'ti, utu. Itu artinya memberi juga. Tapi kalau utu di sini artinya memberi dengan syarat dan ketentuan, seperti memberi zakat, zakat fitrah, zakat mal. Itu ada syarat, rukun dan ketentuan dan ketentuan. Itu bedanya antara aku dan aktor. Kalau aktor itu lulus, penting memberi saja, memberi tidak pakai syarat, tidak pakai rukun. Yang penting sekedar memberi. Tapi kalau aku ini ada bedanya, memberi tapi ada syarat dan rukun. Contohnya memberi zakat. Itu membahas masalah kalimat. Kemudian wama tuqaddimu li anfusikum, lan perkara-perkara sing kang den lakoni sing wis biyen-biyen. Tuqaddimu itu artinya yang dahulu, yang sudah lalu, yang kita kerjakan pada masa-masa lampau. Ketika kita sudah balik, misalkan ketika di umur 17 tahun, 20 tahun, 25 tahun sampai saat ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tuqaddimu. Pokoknya perkara-perkara sing mbok lakoni biyen-biyen. Min khairin, saking kebagusan, ya, saking kebagusan. Kajibuhu mongko bakal muni sapa sira kabeh ing kebagusan indallahi ing ngersane Gusti Allah. Jadi kita akan mendapatkan apa yang sudah kita lakukan pada zaman dahulu dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi ayat ini bukan pakai insuin, ya, tidak pakai insuin. Kalau insuin itu artinya dari kejelekan. Tapi Allah menggunakan kata-kata min khairin, dari setiap kebaikan. Dari setiap kebaikan maka Allah
maka kita nanti akan menemukan, akan mendapatkan pahalanya, di sisi Allah. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, bima, dengan sesuatu yang sudah kamu kerjakan, tak malu, apa yang kamu kerjakan itu basir, maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat apa yang sudah kita lakukan pada zaman dahulu, atau zaman yang sudah lampau. Biasanya ayat-ayat itu ada yang menggunakan kata-kata innahu, ya, innahu huwas samiul basir. Tapi di sini tidak menggunakan kata-kata innahu, tapi menggunakan kata innallaha. Sesungguhnya Allah, langsung disebutkan nama Allahnya, nggak pakai kata hu. Kalau innahu sesungguhnya dia, tapi dia itu maksudnya adalah dia Allah. Nah di sini langsung dijelaskan, sesungguhnya Allah akan membalas, ya, dan Allah melihat apa-apa yang sudah dilakukan dari semua kebaikan-kebaikan dari setiap diri kita yang sudah lampau. Kita akan mendapatkan semua itu di sisi Allah. Jadi kalau di sisi Allah itu tidak sama seperti di sisi manusia. Ya, kalau di sisi manusia, misal kita memberi kepada orang lain 10 ribu, mungkin yang akan kembali kepada kita paling tidak sama, mungkin 10 ribu juga. Misal dalam kondisi seperti ini kita nyumbang biasanya 50 ribu, mungkin yang akan kembali juga 50 ribu. Kita memberi kepada orang 15 ribu, paling enggak juga akan kembali kepada kita 15 ribu. Misal kita memberikan tetangga, kita lagi masak enak, misalkan masak sayur pun, ya, kita memberi kepada tetangga kita 1 piring. Nah karena sudah biasa kita saling memberi, akhirnya mungkin di situ ada namanya imbal balik. Nah ada imbal balik. Dia juga gantian memberi. Mungkin naik 2 rambutan 1 piring, seperti itu. Ya, 2 rambutan satu piring. Nah ini adalah sesama manusia. Kalau kita memberi 10 ribu, jarang kita akan mendapatkan yang namanya 100 ribu atau 1 juta. Ya, karena sesama manusia. Tapi kata Allah di sini, Allah akan melipat gandakan. Kalau kita memberi untuk diri kita sendiri, ya, memberi untuk diri kita sendiri. Yang dimaksud dengan diri kita sendiri itu adalah yang akan kita panen di kemudian hari. Termasuk yang kita masukkan di kotak amal, ya, itu untuk diri kita sendiri. Yang kita masukkan 1.000 rupiah, 20.000 rupiah, 5.000 rupiah, ataupun yang setiap minggu kita lakukan, itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk musola, bukan untuk pengurus, bukan untuk ustaz, bukan. Kembali kepada diri kita masing-masing, seperti itu. Jadi ini ada cerita bahwa ketika masa paceklik, ya, masa paceklik itu pokoknya semuanya barang makanan pokok itu ada di Jazirah Arab pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Ketika itu masih ada Rasulullah. Jadi menangi zaman paceklik. Semua bahan makanan pokok tidak ada, gandum tidak ada, kurma tidak ada, biji-bijian tidak ada, langka. Semua agen-agen kebingungan untuk menjual barang dagangan, bahan makanan pokok, karena semuanya habis dalam keadaan paceklik. La dilala yang masih punya, bahkan sudah punya, ada bahan makan pokok 1 gudang milik sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika umat Nabi Muhammad ngerti Sayyidina Utsman bin Affan ini masih punya persediaan
makan pokok satu gudang. Nah mereka ini langsung berbukan, nanti dibutuhkan ya. Berbondong-bondong menuju rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang biasa berdagang, mereka menjadi agen atau pedagang keliling, ingin borong, ingin membeli supaya bisa dijual. Nah, kemudian ditanya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, wahai saudaraku, saya memang punya bahan makan pokok satu gudang. Tapi apa yang akan saya dapatkan ketika kamu sudah membeli daripada bahan makan pokok itu? Kata yang membeli, maka saya akan memberikan kamu 5% dari hasil jualannya. Sayyidina Utsman enggak mau 5%. Kemudian ikut naik 10%. Masih Sayyidina Utsman tidak mau. Misalkan ambil gandum ya 5 ton, misal ambil gandum 5 ton dijual. Dari keuntungannya itu Sayyidina Utsman mau dikasih 10%. Sayyidina Utsman enggak mau. Masih sampai 20%, Sayyidina Utsman enggak mau. Kemudian 30%, Sayyidina Utsman masih enggak mau, sampai ke 75%. Di Sayyidina Utsman orang dimulai ya, bahan makan pokok di masa pandemi siapa yang tidak membutuhkan? Semua orang membutuhkan makan pokok. Sayyidina Utsman kekeh sampai 75% tidak mau memberikan. Kemudian dikatakan sama orang ini tadi yang mau borong, kalau agen-agennya tadi, wahai Utsman, kalau mau mencari untung ya sewajar-wajarnya saja. Masa sampai 75% kamu mau apa dari keuntungan itu tadi? Kemudian dijawab oleh Sayyidina Utsman, wahai sahabatku, ada yang berani untuk membeli bahan makan pokok ini 1000%. Sopo wonge, pokoknya ono. Sopo wonge, pokoknya ono. Jadi ada yang berani memberikan 1000% dari harga makan pokok ini. Setelah itu akhirnya kepada mau, tidak ada yang berani. Karena lebih dari 25 tidak ada yang berani, 75 ada yang berani. Ketika sudah merasa putus asa dan cemas, pilih balik, baru benar-benar. Karena Sayyidina Utsman ini di samping sahabat Rasulullah, beliau juga merupakan menantu Rasulullah, ya, sahabat sekaligus menantu. Sahabat sekaligus menantu. Jadi Utsman bin Affan ini menikah 2 kali dengan putri Rasulullah, tapi yang pertama hanya sebentar. Ketika Sayyidah Ruqayyah meninggal, kemudian dinikahkan lagi dengan yang satunya lagi. Seperti itu. Nah, akhirnya sama Sayyidina Utsman bin Affan langsung dibagi-bagikan gratis, ya, bahan makan pokok itu dibagikan karena dia memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup memberikan 1000%. Kalau kita kira-kira ada yang kayak gitu, ya, belum sahabat Nabi, belum Utsman, ya. Kita tidak bisa melihat yaitu sahabat atau menantu Nabi, tapi yang perlu kita lihat adalah kedermawanannya daripada sahabat Utsman bin Affan. Sampai 27.000 ekor unta disumbangkan kepada Rasulullah untuk berdakwah, untuk ikut berperang. Hanya karena apa? Murid ridhone Gusti Allah. Karena yang disumbangkan untuk agama Islam itulah harta yang sebenar-benarnya milik kita. Kalau yang kita makan, kita konsumsi, kita berikan kepada orang lain,
itu bisa jadi mungkin hanya berakhir di WC yang kita makan, kita minum seperti itu. Yang benar-benar menjadi milik kita itu adalah yang kita sumbangkan di jalan Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu motong wedhus, ya, nanti kalau kambingnya sudah dipotong, tolong bagi-bagikan. Itu kata Rasul. Bila Rasul dipotong, pun dibagi-bagi. Rasulullah pulang kemudian menanyakan, daging kambingnya masih ada nggak di rumah? Masih ada, wahai Rasul. Masih ada itu sambil menunjukkan seperti ini, ya. Ini maksudnya tulang yang ada sedikit daging-dagingnya, ya. Tulang tapi ono nempel daging-dagingnya. Ini ketika masih ada, wahai Rasul, masih tinggal sisa segini, wahai Rasul. Seperti itu. Kebalik, ternyata dibalik oleh Rasul. Wahai anakku, sebenarnya itu bukanlah sisa. Yang milik kita itulah yang kita bagikan kepada orang lainnya, itulah yang sisanya. Ya, yang milik kita itu adalah yang kita bagikan kepada orang lain. Sedangkan yang mau kita makan yang katanya sisa tidak karuan, ya, karena kita makan sendiri. Tapi yang kita berikan kepada orang lain itulah yang akan menjadi milik kita. Jadi paham ini? Ya. Yang kita berikan kepada orang lain itulah yang sebenarnya akan menjadi milik kita, bukan yang kita makan. Karena yang kita makan itu akan habis nanti di mesin seperti itu. Nah, ini adalah menggambarkan betapa Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Jadi kalau ada panitia mushola, ya, misalnya nari iuran per minggu, sebenarnya bukan nari, ya. Yang tukang nagi-nagi ini bukan nari, kalau ngomong harusnya seperti ini, arep titik orang. Nah, seperti itu, arep titik orang. Karena titipan itu adalah akan kembali kepada diri kita masing-masing. Misalnya Mas Haris, titip orang, seperti itu. Kang Nur, titip orang, Amin, seperti itu. Titip orang, karena itulah yang akan menjadi benar-benar diri kita kelak di akhirat. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan tentang sedekah Rasulullah SAW ini bisa memberikan kepada kita motivasi untuk benar bersedekah, berinfak fisabilillah. Kalau kita ini nggak ada mengambil manfaatnya, misalkan saya pengurus mushola, pengurus masjid, ya, ataupun madrasah, ataupun apa itu untuk kegiatan keagamaan, nggak ada. Karena semua yang kita berikan di jalan Allah itu bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan milik mushola, akan kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi kita berikan yang terbaik dari harta kita. Kita berikan harta yang terbaik dari harta kita. Karena yang 10.000 itulah yang setiap minggunya yang benar-benar milik kita, yang akan menolong kita nanti di akhirat harta kita. Bukan yang 1 juta, ya, misalkan buat bayar ini bayar itu, karena itu hanya sarana dan hanya akan habis ketika ada di dunia. Namun yang habis di dunia ini akan menjadi wasilah atau perantara apabila digunakan ke jalan kebenaran. Misalkan punya kendaraan kanggo bantu mungkin di rumah sakit, ya, seperti itu. Misalkan punya motor, kita gunakan untuk berangkat mencari nafkah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari satu ayat ini saja, kalau kita mau nyari artinya diterjemah tidak akan kita dapat, ya, di terjemahan tidak akan kita dapat.
Maka dari itu saya selalu mengajak kepada jamaah dan tauhid sabi rusakin untuk tidak bosan-bosannya kita ngaji. Ngaji dulu menambah pemahaman supaya kita tambah ngerti, tambah paham. Setelah paham kita lakukan sidik demi sidik. Kalau kita melakukannya terlalu banyak, nanti overdosis, kita mudah bosan. Akhirnya orang dengan musola meneng. Besok awal sore di musola. Terus 3 bulan kapok, capek, kesel, bosan. Karena kita itu manusia mudah bosan. Kan di awal akan bosan, ya. Kalau tidak akan bosan, kitanya yang akan bosan. Makanya kita dalam beragama tidak boleh yang namanya berlebih-lebihan. Kita lakukan sedikit demi sedikit kemampuan kita untuk menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang kita pahami, yang bisa kita ngerti. Mudah-mudahan itu ada berkahnya. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada dapat sampaikan, kurang yang lebih mohon maaf. Apabila ada yang pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu adalah semata-mata dari diri saya pribadi. Saya ucapkan astagfirullahaladzim. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa